Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la raiba fihi, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis-majlis ilmunya, yaitu majlis-majlis yang dimana dinaungi oleh para malaikat dan dimohonkan ampun oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan-golongan yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian kita, yaitu kajian sirah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengenang beliau adalah khalifah yang pertama, khulafa ar-rasyidin yang pertama. Beliau adalah pemimpin setelah Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini. Masuk kepada bab membebaskan atau membuka beberapa kota Persia, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Daulah Persia itu hancurnya, runtuhnya 100% di zaman Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Allah takdirkan Umar bin Khattab yang menaklukkan Persia 100%. Kan tapi di zaman Khalifah Abu Bakar ini sudah dimulai beberapa kota di Persia itu sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian permulaan menaklukkan Persia. Kanat Daulatul Furus, ya, kerajaan Persia itu tahkumul Faris wal Irak, meliputi, menguasai seluruh bagian Persia yang disebut dengan nama lain Khurasan. Itu semuanya itu di bawah Daulah Persia, wal Irak, dan negeri Irak, wama yujawiruhuma min biladil Arab, dan negeri di sekitar negeri Arab. Jadi beberapa negeri, beberapa kota yang di sebelah di sebelah negeri Persia itu dikuasai oleh orang-orang Persia, termasuk Irak. Jadi Irak itu dulu itu di bawah naungan kekuasaannya orang-orang Furs, orang-orang Persia. Nah, dari semenanjung Irak sampai ke Persia, Iran sekarang, Iran itu negara terpecah, pecahan Persia yang paling besar, wilayahnya itu Iran. Kan tapi Persia dulu itu jauh lebih luas dibanding Iran. Ya. Setelah Iran itu ada Uzbek, ada Tajikistan, semua itu wilayah Khurasan namanya. Dan orang-orang Turki Utsmani itu dari Asia Tengah, Asia Kecil kalau sekarang. Dari Uzbekistan, Tajikistan, ya, Turkistan, kemudian Turkmenistan, nah, itu semua dari Asia Tengah. Nah itu semua dulu wilayahnya termasuk Bukhara, wilayah dari Al-Imam Al-Bukhari, itu disebut daerah Khurasan, karena luas, ya, Khurasan itu luas. Kemudian fafis sanatil saniyata asyara min hijrah, di tahun ke-13 hijrah, jadi 13 tahun setelah hijrah, Abu Bakar jahaza Abu Bakrin jaisan tahta qiyadah Khalid bin Walid. Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan tentara di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Wa amarahu bi fathil Ubullah, dan memerintahkan Khalid bin Walid untuk menaklukkan kota Ubullah. Nah, salah satu kota yang berada di Irak. Jadi di zaman Abu Bakar, kita garis bawahi,
belum menaklukkan Persia 100%. Akan tapi beberapa kota di Irak yang dikuasain oleh Furs, oleh orang-orang Persia. Kemudian wajahaza jaizan akhar, dan menyiapkan pasukan yang lain tahta qiyadah, di bawah kepemimpinan Iyad bin Ghunaim radhiyallahu taala anhuma. Wa amarahu bi fathi, dan memerintahkan Iyad bin Ghanim tadi untuk menaklukkan kota yang disebut dengan kota Musabbah. Musabbah ini min shimalil Irak, yang berada di sekitar utara di negeri Irak. Falamma wasala Khalid, nah ini ada kisah yang menarik. Falamma wasala Khalid ibn Walid radhiyallahu taala an, setelah Khalid sampai di perbatasan negeri Irak, kataba ila Hurmuz. Khalid bin Walid menulis sebuah surat kepada Hurmuz. Yaitu Hurmuz ini siapa? Amil Faris bil Ubullah. Seorang pengawal Persia yang berada di negeri atau di kota Ubullah. Ditulis oleh Khalid bin Walid sebuah surat. Apa isinya? Singkatnya seperti ini. Aslim taslam. Aslim taslam. Kamu menyerah masuk Islam, maka kamu akan selamat. Baik di dunia maupun di akhirat. Au daf al-jizyah, atau kau membayar jizyah. Tidak diberi kesempatan yang lain. Kesempatan pertama tentu saja diajak untuk masuk Islam. Kesempatan yang kedua, kalau nggak mau, bayar jizyah. Wa illa, kalau tidak, ya, maka janganlah engkau menyalahkan kami, ya, kecuali kamu salahkan dirimu sendiri. Fa illa fala talumanna illa nafsak. Tidak akan ada yang merasakan kerugian kecuali dirimu sendiri. Faqad ji'tuka, aku telah datang kepadamu biqaumin, dengan sebuah kaum, sebuah manusia, sebuah umat, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimin, yuhibbunal maut. Ini suratnya Khalid bin Walid. Yuhibbunal maut kama tuhibbuna antumul haya. Seperti bagaimana kalian cinta kepada dunia. Seperti bagaimana kalian cinta kepada kehidupan. Jadi Khalid menulis surat, tidak ada opsi yang lain. Ditutup dengan kalimat seperti itu. Faqad ji'tuka biqaumin yuhibbunal maut. Saya telah datang kepada kamu dengan pasukan, dengan sebuah kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Kemudian falamma, setelah tasallama Hurmuz, setelah Hurmuz itu menerima surat, ya, Kitabul Khalid, surat dari Khalid bin Walid, kemudian surat itu dimasukkan ke dalam air oleh Hurmuz, ya. Sabaqahu ilal ma, dimasukkan ke dalam air tanpa dibaca lagi, ya, tanpa dibaca kembali. Fataqaddama Khalid, karena itu Khalid bin Walid lalu maju ke depan, ya, ke depan Hurmuz. Wa qatalahu wa qasara jundahu, langsung membunuh Hurmuz seketika. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit penaklukan Persia. Jadi supaya mempercepat waktu, Khalid bin Walid itu salah satu manusia yang belum pernah kalah di medan pertempuran. Belum pernah kalah dan mempunyai trik sendiri dalam pertempuran. Jadi triknya apa? Supaya menghemat waktu, supaya menghemat tenaga dan menghemat pasukan, tidak usah saling perang. Udah cukup, panglimanya sini keluar, hadapin saya. Satu kali serangan, dua kali serangan sudah dipatahkan sama Khalid. Setelah meninggalnya Hurmuz, Khalid itu mendekap Hurmuz dan mencekik Hurmuz. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Dengan kematian Hurmuz, beliau radhiyallahu ta'ala an dapat memporak-porandakan pasukan Persia.
yang berada di kota Ubullah. Ya, panglimanya saja berapa menit sudah selesai dengan Khalid bin Walid. Ya, jadi pertempuran di zaman dahulu berbeda dengan pertempuran di zaman sekarang. Ya, kalau zaman dulu itu face to face, ya, 1 lawan 1, ya, pedang lawan pedang, anak panah dan lain-lain. Ya. Tapi kalau zaman sekarang tembak-tembakan, jarak 1 kilo, 2 kilo tembak, nembak apa nggak tahu, tembak sembunyi, ya. Mentok-mentok di rudal. Ya. Kalau yang lebih dahsyat lagi, nuklir. Ya. Tapi akan datang suatu saat, ya, yang semua itu sudah tidak ada fungsinya. Dan akan kembali lagi seperti zaman dahulu. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mempunyai skill, 1 berenang, yang kedua memanah, dan yang ketiga adalah menunggangi kuda. Itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wasta'iddu ada ayatnya tuh, persiapkanlah atas kalian itu untuk apa saja, untuk kekuatan kalian. Nah, itu maksudnya 3 ini. Yang pertama adalah berenang, yang kedua memanah, yang ketiga adalah menunggangi kuda. Karena orang penunggang kuda yang handal bukan hanya cuma bisa menunggangi saja. Dia pasti mempunyai skill. Entah itu berkuda dengan memanah. Berarti kalau memanah gimana dong megang kudanya? Nggak dipegang kudanya. Ditunggangi saja. Nah, sambil kuda itu lari juga siap memanah. Nah, itu juga mempunyai skill. Itu juga harus dilatih. Yang di Indonesia ini sudah mulai sadar banyak. Ya. Kan tapi mahal. Privat kuda itu, berkuda itu mahal memang. Yang kalau di masyarakat Arab ya mungkin sesuatu yang biasa ya, menunggangi kuda, nggak kaget ya, karena memang tunggangan sehari-hari mereka. Kan tapi juga di Barat ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum muslimin ini sadar. Kita lihat pacuan kuda, lomba berkuda, lompat, memanah sambil berkuda, itu Barat itu sudah ada. Bahkan dilombakan. Muslimin yang ada di khususnya negara kita, ya, lombanya bukan lomba berkuda, lomba main Mobile Legends. Ya, dapat medali lagi. Ya. Ini pembodohan umat. Gak disadarkan. Kemudian berkuda itu juga banyak memberikan manfaat. Orang yang mempunyai sakit di pinggang itu sembuh dengan berkuda dan berenang. Dan manfaat yang lain menjaga keseimbangan, karena kalau nggak bisa jatuh, imma jatuh ke kanan, imma jatuh ke kiri, imma keinjek sama tuh kuda. Kalau keinjek sudah wassalam. Jadi membutuhkan skill yang luar biasa berkuda itu. Kemudian begitu juga yang dialami oleh sahabat yang bernama Iyad tadi, berhasil menaklukkan 2 kota tersebut. Sahabat yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kemudian penaklukan Khalid bin Walid di negeri Irak. Futuhat Khalid bin Walid bil Irak. Lamma alima Malik al-Faris bi Hurmuz. Ketika Kaisar Persia mengetahui kejadian Hurmuz, ya, panglima perangnya yang ada di kota Ubullah, akhada yujahizu jaizan ba'da jais liqitalil muslimin wa Khalid yantasir alaihim. Kemudian ia berulang-ulang menyiapkan tentaranya lagi. Nah, Hurmuz ini sudah terbunuh. Kaisar Persia mendengar terbunuhnya Hurmuz, menyiapkan pasukan lagi, dikirim. Jadi nggak selesai-selesai. Ya. Khalid bin Walid di kota Ubullah berperang nggak selesai-selesai. Kirim pasukan lagi, terbunuh lagi, kalah lagi pasukannya, dikirim lagi, kalah lagi. Oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala an. Pasukan demi pasukan dikirimkan untuk memerangi Khalid, kan tapi yang kita ketahui Khalid adalah Saifullah, pedangnya Allah. Di mana pedangnya Allah
tidak mungkin kalah. Makanya Khalid ditakdirkan salah satu manusia yang tidak pernah kalah di medan peperangan. Di zaman dahulu resiko kita berperang 90% meninggal. Karena jarak dekat. Kalau perang sekarang, ya jaraknya jarak jauh. Tembak-menembak, kalau di rudal atau bom atom ya selesai. Ya. Satu Jakarta ini mungkin lenyap. Atau mungkin hampir sebagian besar wilayah Jawa Barat juga kena juga. Kalau kena nuklir ya. Cuma tapi kalau perang tembak-menembak ya sedikit. Kecuali tembak-menembaknya dalam jarak yang mungkin 5 meter, 10 meter. Itu nembak ngasal aja kena. Ya. Tapi kalau perang zaman dahulu itu resikonya 90%. Karena jaraknya tuh dekat. Itu semua ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Dan segera mereka itu diserang hingga mereka itu kalah. Jadi pasukan yang dikirim lagi oleh Kaisar Persia itu nggak ada fungsinya di depan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Wa makatha Khalid fil Iraq. Dan kemudian Khalid menetap di Irak selama sanatan. Selama 1 tahun, wa syahrain, 1 tahun 2 bulan. Khalid menetap di Irak. Bayangkan, kalau dari Jeddah ke Madinah itu ditempuh dengan menggunakan bus non-stop tanpa berhenti, itu 6-7 jam. Itu dari Jeddah ke Madinah. Kalau Madinah ke Ubullah, Irak, itu ditempuh gak ada bis zaman dulu. Gak ada pesawat. Pesawat pun mungkin 1 jam, mungkin 2 atau sampai 4 jam. Itu pakai pesawat. Kayak Jakarta Medan 3 jam. Ini dulu ditempuh dengan kuda, dengan onta. Ya, bisa berbulan-bulan dalam satu futuhat, dalam satu penaklukan. Makanya tidak kaget jika kita membaca sejarah banyak sahabat yang berjihad itu pulangnya 2 tahun, 3 tahun, baru pulang. Baru dapat kabar syahid atau hidup. Ya. Makanya Khalid mendiami Irak selama 1 tahun 2 bulan. Kemudian adkhala fi qulubil fars ar-ra'b. Untuk apa? Sehingga orang-orang Persia merasa ketakutan dan lemah. Karena Khalid ini belum masuk ke sebuah kota, belum masuk ke sebuah daerah, sebuah negeri, belum masuk manusianya, namanya sudah menggetarkan hati-hati kaum musyrikin. Track rekornya luar biasa Khalid ini. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waftutiha katsiran min biladihim. Banyak beberapa negeri yang dapat diduduki oleh Khalid bin Walid. Faminhum man aslam. Dan banyak di antara mereka yang masuk Islam. Wa minhum man radiya bidaf'il jizyah. Dan ada yang ridha mereka untuk membayar jizyah. Konsekuensinya apa kalau sudah diajak masuk Islam tidak mau, tapi pilihan opsi kedua bayar jizyah. Tidak boleh dizalimi. Jadi orang kafir yang hidup di pemerintahan Islam, tegak hukum Islam, itu sudah bayar jizyah, tidak boleh dibohongi, tidak boleh dizalimi. Haknya kita berikan. Karena di dalam Islam lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan. Ingat, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, apalagi Islam. Kita tanya sama orang-orang yang mu'alaf, dipaksa nggak masuk Islamnya? Nggak ada. Tidak ada yang dipaksa. Kita cross check lagi ke sejarah. Andalusia 800 tahun lebih dikuasai oleh kaum muslimin. 800 tahun dikuasai Andalus. Gak tersisa sedikit pun kecuali kota Granada dan Cordoba. Itu masih ada. Ya, masjid-masjid, bangunan sisa-sisa Andalus.
Daulah Andalus. Nggak disisakan sedikit. Bahkan sebelum menaklukkan Andalus, itu menunggu puluhan tahun. Mata-mata jasusnya banyak. Intelnya lah. BIN-nya, intelijen negaranya orang-orang Perancis, dan Ratu siapa, wallahu alam, ana lupa. Ratu namanya ada di sini, cuma ana lupa. Bukan. Kaisar apa? Raja, bukan Napoleon Prancis waktu itu. Jadi Raja Prancis kerjasama dengan Ratu Isabella. Ratu Isabella ini menunggu puluhan tahun untuk menaklukkan Daulah Andalus. Mengirimkan beberapa intelijen ke Andalusia. Kerjaannya cuma duduk, mengamati kaum muslimin. Ada yang dijumpai kaum muslimin sedang nangis. Ada satu pemuda nangis. Kenapa engkau nangis? Target saya dalam 1 tahun menulis 10 kitab. Kan tapi saya cuma bisa 9. Kurang 1. Jadi saya menyesal. Oh, belum waktunya. Begitu dilaporkan semua. Belum waktunya. Kita nggak bakal bisa menaklukkan Andalus. Karena pemudanya aja seperti itu. Nangis, nggak bisa menyelesaikan 10 kitab dalam 1 tahun. Kalau kita nih 1 tahun bikin setengah buku aja. Setengah buku aja itu udah bagus. Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Kita kan kerja. Kita kan begini. Nggak ada waktu. Kalau dulu itu luar biasa. Kemudian ditanya lagi. Sedih. Kenapa engkau sedih? Ini di jalan-jalan Andalus ya. Ditanyain. Dia berpakaian seperti orang-orang Andalusia. Seperti kaum muslimin. Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau kelihatan sedih? Saya belum hafal Quran. Saya belum hafal hadis. Saya belum hafal ini. Belum. Suatu saat setelah puluhan tahun mengadakan intelijen ini, gerakan intelijen ini, sang ratu ini akhirnya dapat info dari mata-matanya. Ada seorang pemuda menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Pacar saya sudah diambil teman saya, sudah menikah. Saya sedih. Dia mengatakan, tulis surat langsung kepada ratu sama raja. Sekarang waktunya kalau mau menaklukkan Andalusia. Hancur seketika Andalus. Jadi kalau mau menaklukkan sebuah bangsa, nggak usah dirusak. Nggak usah semuanya dibunuh, dirusak, nggak usah. Cukup generasi mudanya dulu yang dirusak. Kalau generasi mudanya udah rusak, kira-kira kalau dari muda udah dirusak, dipupuk untuk jadi rusak. Ditanam, dibesarkan untuk jadi rusak. Rusak moral, rusak semuanya udah. Itu nggak akan jadi melahirkan bangsa yang bagus. Selesai. Jadi indeks suatu bangsa itu bagus atau tidak dilihat dari seberapa pintar, seberapa bagus generasi mudanya. Kalau kita ngaca dengan generasi muda kita sekarang, hatta generasi tuanya juga kalau kita katakan bodoh. Gimana? Kok sampai seperti itu? Karena apa? Orang tuanya pun kalau anaknya nggak pacaran, ngerasa nggak laku. Dijemput sama pacarnya di depan rumahnya. Pak, malam Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya pulangnya jangan malam-malam ya. Iya Pak, pulang subuh. Kayak ada kebanggaan tersendiri bagi orang tua yang anaknya udah pacaran, dijemput sama pacarnya. Ya. Keluarganya tanya, kemana itu? Biasalah anak muda malam minggu. Giliran sudah seperti itu, ya. Waliyadzubillah, sampai ke perzinahan, sampai ke hamil, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Entah perempuannya dibunuh. Banyak kan kasus? Banyak. Dan televisi kita tidak menyensor itu. Kalau dulu di zaman dulu nih, kita lihat berita itu jam berapa?
Jam 9 malam. Ya, dunia dalam berita. Ya, anak-anak kecilnya udah pada tidur semua. Kalau sekarang, pagi gosip, mau siang gosip, berita, ya, pembunuhan sana, pembunuhan sini, ya, orang pacaran sana, pacaran sini, hamil dibunuh. Bahkan melahirkan anak siswi SMA, SMP, melahirkan di kamar mandi, dimasukin ke televisi. Allah musta'an. Ini ada apa nih sama bangsa? Ini generasinya, generasi muda, udah cukup. Kalau generasi mudanya bejat, ya dia mau jadi apa kepada anaknya nanti? Mau dididik apa? Sedangkan anak itu seperti kertas putih. Yang suci, tergantung orang tuanya. Mau dijadiin Yahudi, dia Yahudi. Mau dijadiin Nasrani, dia Nasrani. Mau dididik Islam, dia Islam. Nah, orang tuanya aja, ya udah nak, jangan malam-malam ya pulangnya. Yang cowok juga begitu, ngakalin. Ini supaya bapaknya ngasih izin, bawain apa ya? Bawain martabak, ya Allah martabak. Martabak sama duhon mungkin, sama rokok. Ya. Sebungkus 1 selop, anaknya dibawa. Nggak tahu diapain, nggak tahu lagi ngapain, dan nggak tahu ada di mana. Wallahil adzim. Ini. Kemudian apa? Generasi sekarang dirusak lagi. Nggak sampai dari di situ. Seakan-akan kalau nggak pacaran, kalau nggak melakukan perzinahan, nggak gaul loh, kuper. Waliyadzubillah. Nggak cukup sampai di situ. Sekarang Islamnya udah mulai ini bangkit, mulai percikan-percikan Islam sudah mulai nampak di Indonesia. Alhamdulillah. Kajian di mana-mana, alhamdulillah. Ya. Kita jangan lihat negatifnya dulu. Kita lihat positifnya. Positifnya kajian di mana-mana, syiar Islam di mana-mana sudah mulai muncul. Gimana cara untuk merusaknya supaya dia ini nggak ikhlas lagi, supaya dia ini nggak istiqomah lagi? Berjilbab, tapi joget-joget di aplikasi TikTok. Buat apa? Gak dilihat sama orang yang di sekitarnya, tapi orang sedunia bisa lihat. Itu dosa jariyah namanya, bukan amal jariyah. Jadi, kemudian kita kembali lagi ke kisah Khalid bin Walid. Ada sebagian yang membayar jizyah. Setelah bayar jizyah dilindungi haknya. Dan Islam itu tidak pernah menghancurkan rumah-rumah ibadah. Tidak pernah dihancurkan oleh Islam. Pernah. Itu buktinya ada sampai sekarang. Mana? Itu Masjid Hagia Sophia. Kan dulunya gereja. Dihancurin apa kagak sama Muhammad Al-Fatih? Tidak pernah dihancurkan, hanya dirubah dari gereja menjadi masjid. Orang-orang yang beragama Nasara, orang-orang yang beragama Yahudi yang tinggal di bawah kekuasaan Turki Utsmani, itu dibangunkan gereja. Silahkan beribadah. Kalian di bawah perlindungan daulah. Tidak ada paksaan. Di agama nggak boleh kita mengganggu umat agama lain, nggak boleh. Tapi kita juga mempunyai izzah, harus mempunyai izzah. Ketika kita diperangi, itu nggak boleh kita, ya udahlah, kita kalah. Mereka badannya keker-keker, lah, yang keker-keker belum tentu cowok. Keker-keker itu kadang keker badannya, begitu lihat darah, pingsan. Aduh, darah, pingsan. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Makanya di beberapa tahun yang lalu itu sempat, ya udah kalau mau korban jangan di masjid, di rumah potong aja, biar nggak bikin kotoran. Jangan, udah ada rumah potong, ya udah potong di situ. Emang kita tahu motongnya seperti apa? Lebih baik mana kita nyembelih sendiri
atau masukin ke rumah potong. Rumah potong itu ribuan binatang. Ribuan. Ya silahkan, nggak ada masalah itu. Asalkan memang secara syariat benar caranya. Ya kan, tapi jangan dilarang gitu. Jangan dilarang di masjid, di tanah kosong, ya nggak ada masalah itu. Karena itu justru menguatkan mental. Ya. Ada yang belum pernah ngerasain nyembelih di sini? Belum. Sekali-sekali nggak apa-apa, coba. Enak rasanya, ketagihan. Ketagihan? Iya, alhamdulillah ketagihan. Itu ya latihan sebenarnya. Karena kita ini ada kadang orang yang takut sama darah. Termasuk Ana dulu. Ana takut sama darah. Begitu lihat darah, Ana gemeter. Ya, terapinya begitu. Ada satu orang, ente takut sama darah, ketawa dia. Ente bukan jamaah. Hapus fam ente. Ente sembelih kambing, ente selesai. Ya walhasil sudah. Itu salah satu cara memang. Karena kita ini tidak boleh usil, tapi kalau diusilin, ya kalau tidak melampaui batas, ya sudah sabar dulu. Kalau melampaui batas, sampai mengambil hak kita, melecehkan agama kita, ya kita harus punya izzah. Kaum muslimin harus mempunyai izzah. Kemudian mereka hidup dengan aman di dalam negerinya dan damai. Karena mereka membayar jizyah. Kemudian wa ahammul mudun allati fatahuha, dan kota-kota terpenting yang ditaklukkan oleh Khalid bin Walid adalah kota Hirah. Kota Hirah. Asimatul Arabil Iraq. Ibu kota, merupakan ibu kota bagi orang-orang Arab yang ada di Irak. Zaman dahulu ibu kotanya bukan Baghdad. Zaman dahulu bukan Baghdad. Nah, Baghdad dijadikan ibu kota ketika Daulah Abbasiyah lahir, dijadikanlah Baghdad sebagai pusat pemerintahan. Daulah Abbasiyah itu berdiri ratusan tahun. Daulah Umayyah sebelumnya, keturunannya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu 90 tahun. Jadi Khulafa ar-Rasyidin Arab. Daulah Umayyah masih Arab. Karena keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, masih Quraisy. Abbasiyah, keturunan Abbas. Pamannya Rasul, masih Quraisy. Nah setelah itu sampai ke Turki Utsmani, itu semuanya bukan daulah Quraisy. Itu sudah daulah A'jam, termasuk Turki. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, faja'aluha markazan li juyusin islamiyah. Kemudian tempat itu dijadikan tempat berdiam atau markasnya tentara kaum muslimin. Tsumma sara bijuyusihi ila shimalil Irak. Kemudian Khalid bin Walid berjalan dengan pasukannya, dengan tentaranya ke arah utara negeri Irak untuk menolong Iyad bin Ghanim tadi. Ala fathi, untuk membuka, menaklukkan negeri tersebut. Wa kataba ila ummalil furus, dan beliau mengirimkan surat kepada pegawai-pegawai atau pekerja daulah Persia yang isinya adalah ancaman. Biasa, surat menyurat biasa, ancaman. Untuk menjatuhkan mental sebuah negara, sebuah pasukan, ya negerinya diancam. Ya, diancam. Ya perang dingin lah istilahnya. Yang kalah mental kalah biasanya. Kecuali di film Rambo, menang terus. Satu orang, satu negara kalah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yata'arradu Khalid fi jami'i, dan dalam semua peristiwa yang dijalankan oleh Khalid itu tidak
tidak ada beliau tiadalah beliau menghalang-halangi petani fi jami'i waqaihi lil fallahin bisu'in, tidak memperlakukan petani dengan perlakuan yang buruk. Enggak dirusak pertaniannya. Yang petani enggak angkat pedang. Kalau dulu petani angkat arit tahun 65. Iya kan, gerakan petani. Gerakan petani masuk ke PKI. Zaman dulu, tahun 65. Tapi kalau di zaman Khalid bin Walid, ya nggak ada. Nggak ada. Petani itu tidak diperlakukan dengan jelek oleh Khalid bin Walid. Bal, akan tetapi bahkan beliau yu'amiluhum dengan hasanah, dengan perlakuan yang baik, yang thayyib. Kemudian wayamna anhum, dan beliau membela, melindungi mereka atas kejahatan apapun. Dari apa? Bahkan dari orang-orang yang akan memusuhi petani-petani tersebut. Petani itu orang-orang lemah. Petani itu orang yang hidupnya tidak ikut campur dengan pemerintahan biasanya. Petani itu orang lemah. Orang titik paling lemah ya, itu biasanya ada di petani. Kalau petani beras ya, nggak dibeli itu berasnya, bisa makan apa mereka? Kita beras datengin dari luar. Ya, petani Indonesianya mati. Di Indonesia ini banyak. Kenapa di zaman dahulu kita sampai swasembada pangan? Ya, karena dipupuk, dipelihara kaum petani itu. Itu adalah aset bangsa, aset sebuah negara. Jadi sebuah negara bisa bertahan dari serangan musuhnya, itu dilihat dari dua kekuatan. Mau dari zaman dahulu sampai mau tegaknya kiamat, itu dua patokan sebuah negara itu kuat atau tidak. Satu, ya, ketika terjadi pecah peperangan antara sebuah negara, itu pasti yang dilihat terlebih dahulu adalah pasokan pangannya. Mencukupi nggak buat rakyatnya. Kalau pasokan pangannya cuma cukup 6 bulan, jangan perang deh. Udah mending nyerah. Karena apa? Rakyatnya ratusan juta. Rakyatnya mungkin miliaran. Ya. Tapi dilihat pasokan pangan. Dengan pasokan pangan segini, dengan rakyat saya yang seperti ini banyaknya, mencukupi nggak? Yang namanya rakyat itu banyak. Bukan hanya tentara, bukan hanya polisi. Bukan. Rakyatnya nggak bersenjata itu juga harus dipikirkan kalau dalam kondisi berperang. Ini dilihat itu. Itu yang pertama. Jadi kalau nggak kuat yang ini, udah deh. Nah, mau secanggih apapun senjatanya, ya tinggal tunggu waktu. Kemudian yang kedua adalah kekuatan militer. Itu dipertimbangkan juga. Ketahanan militernya itu sampai berapa lama. Itu yang harus digarisbawahi ketika ada sebuah negara berperang. Dari zaman dulu sampai kapanpun seperti itu. Kemudian sampai dikuasai semua wilayah Persia yang berada di negeri Irak. Kemudian tajhizul juyus li fathi Syam. Kita masuk ke pengiriman beberapa tentara untuk menaklukkan negeri Syam. Kan dulu kita sebelum Rasulullah meninggal, kita sudah bahas itu. Beberapa negeri Syam sudah dimerdekakan, sudah dibuka oleh sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kan tapi ini kenapa dibahas kembali? Karena tidak semua negeri Syam itu dibebaskan. Fi sanati salisati asyara minal hijrah, di tahun ke-13. Berarti satu tahun setelah penaklukan beberapa kota di Irak. Tahun 13 Hijriah, jahaza Abu Bakar
arba'ata juyusin ditujukan Abu Bakar As-Siddiq itu menunjuk 4 atau menyiapkan 4 pasukan yang akan dikirimkan ke Bilad Syam. Maksudnya 4 pasukan ini bukan cuma 4 orang. Jadi 4 bagian. Falamma alima Herakli, ketika Heraklius mengetahui rencana dari Abu Bakar. Siapa Heraklius? Itu Malikir Rum. Kalau bahasa Arabnya Herakli. Bahasa Latinnya Heraklius. Ya, bahasa Hollywoodnya Hercules. Tangan tangan besi, otot kawat. Ya itulah Hercules yang katanya kuat. Ya, film-film Hercules banyak kan? Ya, superhero Hercules. Nah, itu kemudian falamma alima, ketika Heraklius itu Malikir Rum bi maisiril juyusil islamiyah, ketika Kaisar Rum mengetahui pergerakan tentara kaum muslimin, segera dia menyiapkan juyusihi, menyiapkan pasukannya. Berkumpul pasukan itu dari orang-orang Rom, orang-orang Romawi. Rom itu orang-orang Romawi. Dengan jumlah yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibanding jumlah pasukan kaum muslimin. Wa asyara Amr bin As ala qa'idil muslimin bi istima'i fil Yarmuk wa katabu bidzalika ila Abi Bakar wa talabu minhu al-madad. Amr bin As lalu memberi petunjuk kepada para pemimpin tentara Islam itu agar berkumpul di Yarmuk. Yarmuk salah satu kota di negeri Syam. Kemudian para pemimpin itu mengirimkan surat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, untuk apa? Talabu minhu al-madad, untuk meminta pertolongan atau bantuan pasukan. Kemudian dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, disanggupi pengiriman al-madad, pasukan tadi, penambahan pasukan dikumpulkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Berkumpulnya mereka tersebut untuk berjalan ke negeri Syam. Wa kataba ila Khalid bin Walid. Kemudian Abu Bakar mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid wa amarahu, dan memerintahkannya bimaisiri ila Syam. Luar biasa. Khalid yang masih berada di Irak ditulisin surat, dikirimin surat oleh Abu Bakar suruh ke Syam. Jadi dari Madinah ke Hirah, ibu kotanya Irak Arab pada saat itu. Kemudian dari Hirah diutus ke negeri Syam. Kemudian urusan daerah Persia itu oleh Khalid bin Walid digantikan kepada Musanna bin Harisa Asy-Syaibani namanya. Jadi ketika Khalid bin Walid keluar dari negeri Irak, itu negeri Irak tidak ditinggalkan begitu saja, kan tapi dipegangkan, diberi amanah kepada Al-Musanna bin Harithah Asy-Syaibani. Asy-Syaibani. Berarti sahabat ini tinggal di kota Irak tersebut. Wasara ila Sam fi asrati alaf min fursanil muslimin. Kemudian ia sendiri menuju negeri Syam dengan membawa 10.000 pasukan berkuda. Fursan itu pasukan berkuda. Tahu bahasa Latinnya kalau pasukan berkuda itu biasanya disebut dengan kavaleri. Fa wasala ila Yarmuk, dan maka mereka sampailah ke
kota Yarmuk ba'da an fataha fi tariqihi buldan katsirah. Setelah menaklukkan beberapa negeri di tengah perjalanannya. Jadi perjalanan Khalid bin Walid dari Irak ke Syam ini nggak jalan gitu aja. Tetap menaklukkan, membuka satu kota yang dilewati, dibuka kembali sampai masuk ke kota Yarmuk. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waqa'atu Yarmuk. Peperangan Yarmuk. Perang Yarmuk. Lamma wasala Khalid ibn Walid fil Yarmuk, arada al-muslimun qital ar-Rum. Ketika Khalid bin Walid sampai ke negeri Yarmuk, ketika itu orang-orang Islam hendak bertempur dengan tentara Romawi dengan sendiri-sendiri, berpecah belah, ya. Mutafarriqin, berpecah belah. Fajama'ahum Khalid wa khataba fihim khutbata bayyana fiha aqibatul tafarruq wa anna nasra bitawaqquf ala ijtima'. Khalid bin Walid itu ketika sampai melihat kaum muslimin hendak berpecah belah, berperang sendiri-sendiri melawan orang-orang Romawi, dan Khalid bin Walid melarang serta berkhutbah yang isi khutbahnya menerangkan akibat berpecah belah dan menjelaskan juga bahwasanya pertolongan Allah itu terletak kepada persatuan. Jadi kalau kita nggak bersatu, mustahil Allah tolong. Mustahil. Karena pertolongan Allah, kata Khalid bin Walid, perkataan manusia yang tidak pernah kalah di medan perang, itu seperti itu. Persatuan Allah terletak kepada apa? Pertolongan Allah terletak kepada persatuan yang kuat di antara kaum muslimin. Kemudian orang-orang Islam setuju dan segera menerima pendapat beliau dan menyerahkan al-qiyadah al-ammah lil jais, menyerahkan pimpinan itu secara umum, panglima besar kaum muslimin dipegang oleh Khalid bin Walid. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian Khalid bin Walid mengatur dengan tartiban hasanan, dengan baik, peraturan yang baik, lam yurattibul Arab mislahu, belum selama itu belum pernah dikenal orang-orang Arab. Jadi dirapiin sama Khalid tuh pasukannya tuh. Dan sebelum itu belum pernah pasukan Arab atau orang-orang Arab sebelum Islam melihat pasukan serapi dan sebaik itu. Kemudian selain itu wahajama bihi 'alar Rum, dan setelah pasukan kaum muslimin menjadi satu kata, satu bahasa, semuanya satu gerakan, satu komando, barulah ya hajama bihi 'alar Rum, tentaranya menyerang tentara orang-orang Romawi. Faqama Rum bihujumi, maka tentara Rum segera bangkit dan menyerang dengan sangat hebat. Kada yazilul al-muslimin ala mawaqi'ihim, an mawaqi'ihim. Hampir saja menghancurkan tentara Islam dari tempat pertahanannya. Ini udah bertahan kaum muslimin, ini hampir saja hancur kaum muslimin. Karena jumlahnya banyak. Kemudian fasaha Khalid fihim, maka Khalid berteriak pada saat itu kepada tentaranya dan wasajja'ihum, dan memberikan orasi yang membangkitkan semangat kaum muslimin alar Rum untuk menyerang bangsa Rum dengan serangan yang syadidah, yang besar, serangan yang sangat besar, hatta hazimuhum, sampai mengalahkan mereka, syarra hazimata wa qatalu minhum uluf, dan sampai serangan tersebut
ngalahkan jumlah kaum Romawi itu ribuan ya, yang terbunuh dengan satu gerakan komando dari Khalid bin Walid. Jadi di sini kita bisa ambil hikmahnya. Khalid bin Walid itu bertahan terlebih dahulu, membiarkan orang-orang Romawi untuk menyerang. Ya, setelah menyerang itu baru ya kalau bahasa sepak bolanya sekarang counter attack, serangan balik. Ya. Baru diserang dengan serangan mendadak yang komplit, semuanya kompak. Ya, itu terbunuh banyak. Uluf, ya, kalau sudah disebut uluf itu ribuan, beribu-ribu. Wa qutila minal muslimin, dan dari pihak tentara Islam yang terbunuh jumlahnya enggak sedikit juga. Ya. 1,000 3.000 orang yang syahid di pertempuran Yarmuk, pertempuran yang sangat dahsyat Yarmuk ini. Minhum Ikrimah bin Abi Jahal. Yang syahid di Yarmuk Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abi Jahal, syahid di Yarmuk. Siapa yang bisa menebak takdirnya manusia? Anaknya Abi Jahal masuk Islamnya ketika Fathu Makkah, kabur terlebih dahulu, takut dibunuh oleh Muhammad katanya. Kan tapi diberi jaminan oleh Rasulullah, nggak apa-apa, silahkan sini, anak gak akan menyiksa. Karena akhlak Rasulullah masuk Islam Ikrimah. Ketika Ikrimah datang, para sahabat lagi ngomongin Abi Jahal bapaknya. Kata Rasulullah, kufu an Abi Jahlin, diem, udah nggak usah bahas Abi Jahal lagi. Kenapa? Takrimatan li Ikrimah, untuk menghormati Ikrimah. Kemudian waqad wajadu fi jismihi ma yanufu an sabayina ma baina darbati bisayf wa birrimah wa ta'nah wa ramiyah bin nabal. Dan ditemui jasadnya Ikrimah itu, di badannya terdapat luka tidak kurang dari 70 tusukan pedang, tusukan tombak, dan lemparan panah. Itu bisa kita bayangkan. Bisa kita bayangkan 70. Wa fi asna'il qital, dan di tengah-tengah pertempuran tiba-tiba datanglah surat dari Madinah memberikan kabar biwafati Abi Bakrin radhiyallahu taala an wa khilafati Umar wa azzala Umar Khalid wa tawliyati Abi Ubaidah, ya, fakatama al-khabar hatta tamman nasr. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah itu sudah menerima surat dari Umar bin Khattab dengan informasi bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal dan muslimin membaiat Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Nah, namanya beda. Kalau Abu Bakar khalifah karena penggantinya Rasulullah. Kalau di zaman Umar tidak mau disebut khalifah, maunya disebut Amir karena pemimpin. Wa antum mu'minin, dan kalian adalah orang-orang mukmin, saya pemimpinnya, maka sebutlah saya Amirul Mukminin, kata Umar. Nah, mulai baru pertama kali dijabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an sudah menurunkan Khalid bin Walid dari panglima tertinggi kaum muslimin menjadi pasukan biasa, dan diangkat Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi panglima tertinggi kaum muslimin. Tapi Abu Ubaidah tidak langsung, nih, ane dapat surat dari khalifah, dari Amirul Mukminin, ana panglimanya sekarang. Tidak ada rasa seperti itu di iman para sahabat. Enggak ada. Apa yang dilakukan Abu Ubaidah? Fakatamal khabar. Abu Ubaidah itu merahasiakan khabar meninggalnya sahabat yang mulia, mertua Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sampai kemenangan berada di kaum muslimin dan selesai berperang. Khalid bin Walid marah kepada Abu Ubaidah.
Kenapa kau tidak memberikan informasi? Kata Abu Ubaidah, ya biar fokus dulu kaum muslimin. Biar nggak kacau. Ya gimana kalau enak-enak di tengah-tengah peperangan dapat surat khalifahnya meninggal. Kira-kira seperti apa? Pemimpinnya meninggal. Kocar-kacir pasukan. Jadi seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Insyaallah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, yang berkah, yang bisa membawa kita menyiapkan amal-amal baik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.